Ada statement bahkan yang hampir mereka sepakati, mereka mengatakan Nabi Muhammad, kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, Allahu a'lam mereka. Mereka mengatakan statement bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga tapi kemaluannya di neraka. Statement itu dilempar. Alasannya kena menikah dengan Aisyah. Siapa kamu itu? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam turun firman Allah kekal dalam Al-Qur'an, surah An-Nur ayat 2 dan ayat 23. Pada saat Aisyah difitnah oleh pimpinan munafikin Abdullah bin Abi Salul, kemudian dia mengatakan bahwasanya Aisyah berzina dengan Safwan. Turun surah An-Nur menyuruh Nabi SAW mencambuk mereka karena mengatakan Aisyah berzina. Ada beberapa sahabat yang dicambuk termasuk pimpinan munafikin itu. Sekarang mereka ulangi lagi perkataan itu. Kata Imam Az-Zahabi dan ulama-ulama sunni yang lainnya mengatakan siapapun yang mengatakan Aisyah berzina mengikuti konsep awalnya sebelum turun surah An-Nur, maka hukumnya berlaku surah An-Nur pada mereka. Ikut-ikutan tetap dicambuk 80 jerah. Gitu kan? Kalau mengkafirkan sahabat berarti dia yang kafir. Karena kata Nabi SAW, tidak ada seseorang pun yang mengatakan kepada saudaranya muslim kafir kecuali akan kembali ke salah satunya. Kira-kira kalau ketemu Abu Bakar dengan satu orang dari orang Syiah ini, siapa yang kita mau katakan kafir? Bagaimana bisa mau dikatakan sahabat Nabi kafir? Hidup melihat Nabi dengan mata kepala saja sallallahu alaihi wasallam sudah sebuah fadilah. Definisi sahabat harus lihat Nabi dengan mata kepala, harus beriman pada beliau pada saat itu dan meninggal dalam keyakinan itu baru dikatakan sahabat. Kita tahu ada orang-orang seperti Uwais Al-Qarni, gitu kan? Kemudian Shuraih Al-Qadi, ada beberapa yang dikenal dengan tabi'in besar. Dalam buku-buku ahli sunnah yang kita jadikan rujukan dan punya sanad yang jelas, mereka hidup di zaman Nabi SAW, beriman pada Nabi, menjadi orang soleh yang luar biasa. Sampai tidak kenal kisah Uwais Al-Qarni, sampai tidak kenal kisah Shuraih Al-Qadi yang terkenal dengan kesolehan mereka, kezuhudan mereka. Tapi karena tidak pernah lihat Nabi SAW dengan mata kepala, maka dikatakan dia kalangan tabi'in, bukan kalangan sahabat. Jadi nggak gampang itu mencapai derajat sahabat. Ini nggak dikafirkan. Kenapa? Abdullah bin Sabah tahu asas kita adalah Al-Quran. Dikatakan Al-Quran itu kurang. Asas kita menerima hukum Allah dari mana? Dari Nabi SAW. Nabi ajarkan ke siapa? Dari sahabat. Kalau sahabat dipangkas oleh mereka, maka otomatis mereka harus punya sumber lain yang sampai kepada Nabi. Dikarang-karang riwayat yang tidak jelas sanadnya. Jadi ini jelas pemahaman dari orang Yahudi di tengah-tengah umat Islam yang masuk tengah umat Islam untuk memerangi kaum muslimin. Orang bodoh yang ngikutin itu. Dan ini tidak boleh didiamkan. Subhanallah, di negara